Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dirasakan oleh orang saat sakaratul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam riwayat Bara' bin Azib, detik-detik orang ingin sakaratul maut, nazala ilaihim malaikatum minal malaikah, datanglah serombongan malaikat dipimpin oleh malaikat rahmah bersama malaikat maut. Lalu di mana posisi malaikat saat itu? Posisi malaikat saat itu fajalasu inda mudil basar. Dia duduk sejauh mata memandang orang yang ingin sakaratul maut. Lalu tepatlah malaikat maut berada di atas kepala orang yang ingin sakaratul maut. Dicabut secara perlahan ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah dijanjikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dicabut secara perlahan oleh malaikat maut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Isra dan Mi'raj berjumpa dengan seseorang. Dia bertanya kepada orang yang sudah mengalami sakaratul maut, apa yang kau rasakan ketika saat sakaratul maut? Seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi ada orang yang sakaratul maut itu, kata Nabi, seperti mencabut rambut dari adonan tepung, ringan, mudah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat sakaratul maut ini, bagi orang yang sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah tirai gaib yang belum pernah dilihat di dunia. Yakinlah Pak, saat itu orang sedang melihat makhluk Allah yang belum pernah dilihat selama hidup di dunia itu, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga dibuka tirai gaib oleh Allah untuk orang yang sakaratul maut. Matanya melihat bagi orang yang beriman pemandangan surga, pintu gerbang surga
tertulis dengan nama orang ini, sehingga ruh ingin cepat-cepat keluar dari jasad. Ruh ingin cepat masuk ke pemandangan yang begitu dahsyat, begitu indah, luar biasa. Saat ruh dicabut dari jasad oleh malaikat maut, dibawalah ruh itu diberikan kepada malaikat rahmah. Dibawa ruh itu ke pintu langit yang pertama. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastaftahu lahumul bab." Malaikat meminta supaya dibuka pintu langit yang pertama. Dibukalah pintu langit pertama oleh malaikat. Saat itu malaikat bergemuruh bertanya, "Manir ruh? Ini ruhnya siapa?" "Hazat tayyib." Ini ruh yang sangat baik. Ini ruh yang selama ini saya nanti-nanti. Ini ruh yang rajin salat Jumat berjamaah. Ini ruh yang rajin tangannya bersedekah. Ini ruh yang rajin salat subuh berjamaah, salat fardu berjamaah. Dinanti-nanti oleh malaikat. Dibukalah pintu langit pertama. Lalu ruh ini dibawa ke pintu langit yang kedua oleh malaikat. Saat tiba di pintu langit yang kedua, Nabi juga mengatakan, "Fastaftahu lahumul bab." Malaikat meminta supaya dibuka pintu langit yang kedua. Pertanyaan yang sama, malaikat juga bertanya, "Manir ruh? Ini ruhnya siapa?" "Hazat tayyib." Ini ruh yang sangat baik. "Hadza fulan bin fulan." Ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Ketika sampai ke pintu langit yang ketujuh, Allah berfirman, "A'iduhu ilal ardi." Sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini dari tanah. Balikkanlah hambaku ini ke bumi kembali. Lalu malaikat turun kembali membawa ruh ini ingin berjumpa dengan jasad. Jasad yang sudah dimandikan oleh orang yang takziah. Jasad yang sudah dibungkus dengan kain kafan oleh orang yang takziah. Jasad yang sudah disolatkan oleh orang yang takziah. Kemudian ruh jasad ini akan diantar ke tempat pengistirahatan yang terakhir, yaitu alam kubur, alam barzah. Ditunggulah jasad ini oleh ruh. Kalau ini orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qaddimuni, qaddimuni." Cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Kenapa jasad ini meminta supaya cepat untuk diantar? Karena dia tahu bahwa dia adalah penghuni surganya Allah. Berbeda dengan orang munafik, orang kafir, orang yang sering berbuat dosa, yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah. Apa kata malaikat? "Ya ayyatuhan nafsul khabisah." Wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang keruh, ukhruj, keluar engkau. Dipaksa keluar oleh malaikat maut. Kemudian ada orang yang sakaratul maut. Yauma taral mujrimina fi sakaratil maut. Ada orang yang sakaratul maut, dihantam wajahnya oleh malaikat, dipukul punggungnya oleh malaikat. Supaya kenapa? Supaya ruh ini keluar dari jasad. Tapi ruh mencakar kepada jasad. Kenapa ruh ini mencakar kepada jasad? Karena dia tahu saat sakaratul maut itu dibuka tirai gaib oleh Allah, dia nampak pintu gerbang neraka tertulis dengan nama orang ini, dengan segala macam siksaan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh malaikat maut disentap, ditarik dengan satu kali sentapan. Kalau orang ini beriman wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibawakan dua barang oleh malaikat. Yang pertama kata Nabi, kafanun min akfanil jannah. Dibawakan kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hanutum min hunutil miski. Dibawakan minyak wangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kain kafan dan minyak wangi ini? Untuk membungkus ruh ketika dicabut dari jasad. Bayangkan Pak, ruh saja masih dibungkus dengan kain kafan.
ketika dicabut dari jasad? Bagaimana dengan orang yang mengumbar auratnya saat hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala? Lututnya nampak, pusatnya nampak. Bukankah itu satu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ruh saja masih dibungkus dengan kain kapan ketika dicabut dari jasad. Lalu diantarlah jasad ini ke tempat pembaringan terakhir, yaitu alam barzah. Kemudian jasad disimpan oleh orang yang takziah, yang ikut ke area perkuburan, dihadapkan ke arah kiblat, tali pocongnya dibuka, dihadapkan ke arah kiblat, kemudian ditutup dengan papan, kemudian diguyur dengan tanah, kemudian disimpan tulisan batu nisan atas orang yang meninggal ini. Masuklah ruh ke dalam alam barzah, alam kubur ini. Datanglah malaikatnya Allah. Dalam riwayat 3 langkah kaki orang yang takziah kedengaran oleh ruh ini. Datanglah malaikat Allah, malaikat Munkar dan Nakir, bertanya kepada mayat ini, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma imamuka?" Apa imammu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Man ikhwatuka?" Siapa saudara-saudaramu? "Wa ma kiblatuka?" Apa kiblatmu? Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Orang yang beriman ini diberikan ketegaran oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi membacakan ayatnya, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang-orang yang beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditegarkan kata-katanya, dikuatkan kata-katanya, lisannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah menjawab pertanyaan ini. Orang yang beriman dengan lantang dan benar di hadapan Allah, di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "An sadaqa abdi." Hambaku ini benar, hambaku ini jujur, hambaku ini tidak bohong dengan keimanannya. Dia sudah menjawab dengan lisan yang fasih, dengan lisan yang tidak kadzab, dengan lisan yang tidak bohong. Keimanannya begitu mantap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waftahu lahu baban ilal jannah. Dibukakanlah di dalam kuburnya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang ini tak bisa memasuki surga ini sebelum hari kiamat itu tiba. Lalu di mana ruh itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mesti ikut pendapat ulama, tidak boleh mengarang-arang cerita. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruhnya? Ada ruh yang disimpan oleh Allah di dalam kubur, dia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh yang disimpan oleh Allah dalam sebuah tanur, mulutnya kecil sementara di bawahnya besar. Ruh ini dipanggang dengan api neraka. Ini adalah ruh orang yang berzina, yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di sungai darah. Setiap kali ruh ini menggelintir ke bawah, dihantam dengan batu yang sangat besar oleh malaikatnya Allah. Ini adalah ruh orang yang suka makan riba, yang tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah antara langit dan bumi, tidak tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ruh orang yang punya hutang, yang belum sempat dibayar hutangnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh yang baik-baik disimpan di Illiyin, ruh yang jahat-jahat disimpan di Sijjin. Kemudian ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di sebuah paruh burung berwarna hijau.
dia bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya siapa ini? Ini adalah ruh orang yang mati syahid, orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di sebuah paruh burung, tapi burungnya tidak berwarna hijau. Ini adalah ruh orang yang beriman, yang sempat beramal saleh ketika dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekelumit singkat dari perjalanan orang yang ingin sakaratul maut ini, kita mengingatkan kepada diri kita dengan amal-amal soleh, amal baik yang sudah kita tanam, yang sudah kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah kuburmu, yang kata Nabi, al-qabru raudatum min riyadil jannah. Jadikanlah kuburmu bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.